Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran atau menjanjikan sesuatu yang sifatnya adalah abadi, ya, abadan dan abadi. Ya, banyak ya. Yaitu di mana Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang taat. Wa tu'minuna billahi wa rasul, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kunci ya, bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya itu, jadi kalau kita beriman, konsekuensi atau jaminannya adalah kita itu mau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan ya. Contohnya sholat 5 waktu saja ya. Bapak itu wajib tidak boleh tinggal dalam keadaan apapun, khususnya laki-laki yang sudah balik. Ya, contoh kebanyakan dari kita itu agamanya Islam ya, tetapi sholatnya nggak tahu ya. Kadang sholat, kadang enggak ya. Nah itu kewajiban, tidak boleh ditawar-tawar. Makanya kalau dalam keadaan senggang seperti ini, sholat 5 waktu bisa ya. Tapi dalam keadaan safar, itu ada caranya. Keadaan sakit ya, saudara kita sakit, keluarga kita sakit, kita itu perhatian sama makan, minumnya perhatian, tetapi tentang sholatnya itu kadang tidak perhatian gitu ya. Maka kita sebagai pribadi kaum muslimin, kalau kita sakit berarti kita wajib sholat. Itu sakit ya. Contoh kalau tersesat di hutan gitu ya, atau dalam keadaan mujahidin yang di Palestina perang itu wajib sholat. Nah, itu juga ada kaifiyah atau tata cara yang dimana Rasulullah SAW telah mencontohkan. Dan semua itu adalah konsekuensi dari tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu adalah kewajiban, maka wajib kita laksanakan ya. Nah itu ya. Ini mungkin 15 menit saja ya. Jadi mengutip ya, contohnya adalah di sini disebutkan yang poin pertama yaitu bersegera melaksanakan syariat. Jadi kesusu ya, kesusu itu buru-buru. Ya, dimana azan Rasulullah SAW itu kalau dengar azan atau apa itu pengennya harus buru-buru kesusu ya. Jadi menyambut kebaikan itu dengan rasa bunga. Rasa senang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat At-Tahrim ya, wa qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin itu untuk menjaga diri kita ya, dan keluarga kita berarti istri, anak, orang tua, ya, saudara, bahkan tetangga ya. Itu adalah menjaga mereka dari siksa api neraka. Berarti ini kewajiban bagi kaum muslimin untuk selalu taat atau terikat dengan ya hukum Allah yang Allah perintahkan ya. Nah, kalau kita belajar tentang materi dasar Islam itu disebutkan bahwa salah satunya ya, yaitu beriman kepada hari akhir ya. Di mana
setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu ada balasannya, dan setiap keburukan itu sekecil apapun ada balasannya. Famaya ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Nah, jadi ketika kita berbuat sesuatu itu ada konsekuensinya, karena pilihan, ya Pak ya. Saya mau ke masjid mau enggak, saya mau sholat jamaah itu berbicara di dalam tadi. Mau sholat subuh Pak Pak Sopik sudah ada, ya, mau bangun atau enggak, Pak masjid itu pilihan ya. Jadi itu adalah pilihan kita. Maka sekecil apapun itu akan ada balasannya. Ya. Tidak mungkin tidak ada balasannya. Ya. Nah di sini Allah memerintahkan kita itu untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya kalau kita punya uang lebih banyak, maka kasihlah anak-anak kita pendidikan yang terbaik. Ya contoh ini belajar ngaji. Ya kadang sekarang itu orang tua itu banyak emannya ya. Masuk SDIT kok mahal eman. Padahal mampu. Masuk pondok sebulannya kok 2 juta gitu ya. Berat ya. Kalau dihitung-hitung murah. Ya. Maka kalau kita punya uang, maka jangan eman-eman ya untuk pendidikan anak. Kita sudah tahu gitu ya. Maka kasih pendidikan yang lebih gitu ya. Nah ini salah satunya adalah menjaga diri kita dan keluarga kita, memberikan pendidikan dasar agama itu yang terbaik. Mungkin dulu kita itu tidak diarahkan sama orang tua untuk belajar ya agama yang begini, kita jadi begini gitu ya. Tapi karena kita sudah tahu, maka itu kita harus gerakkan ya untuk mengerti ilmu syariat. Jadi kalau enggak ya baca Qurannya di pondok pesantren itu pasti salah kan. Itu Bapak ya. Nah, ini contoh ya, contoh di mana Allah itu di sini disebutkan ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannatin, dan disediakan jannah ya. Arduha yang luasnya as-sama wa ard ya. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Surga ya. Jadi itu disediakan adalah uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Ya Allah telah menyediakan surga bagi orang-orang bertakwa yang seluasnya seluas langit dan bumi ya. Jadi sangat luas. Kalau kita mungkin belum pernah keluar Jawa ya, paling ke Surabaya, Semarang, ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya sini, itu sudah luas. Itu luasnya seluas langit dan bumi ya. Itu diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Nah, takwa itu apa namanya? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itu ya Pak ya. Jadi apa sih contoh kalau kira-kira ya Allah tidak diperbolehkan, ya sudah jangan ya. Kalau seumpama manusia itu tidak luput dari kesalahan ya, minimal jangan dosa-dosa besar ya kita lakukan. Apa? Ya mabuk jangan ya, judi gitu ya, minum uang gitu ya, dan sebagainya jangan ya. Kalau yang biasa pasrah taubat. Karena tadi Allah telah menyediakan bagi kaum bertakwa itu adalah surga yang seluas langit dan bumi. Nah itu. Jadi bersegera kita menyongsong sambutan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa ya sudah. Kalau sama nggak tahu hukumnya, WA masih jajak ini apa hukumnya?
nanti beliau akan memberikan solusi. Nah, gitu. Siap. Nah, itu contoh begitu ya. Nah, dalam hadis ya, ini juga diceritakan ya, ada yaitu fi hadasi Jabir ya, dari sahabat Jabir muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Uhud. Jadi ada seorang laki-laki di perang Uhud ya. Perang Uhud itu berarti setelah perang Badar ya. Perang Badar 310 lawan 1000 itu Allah menangkan oleh kaum muslimin ya. Nah, pembalasan dari orang musyrik tadi perang Uhud ini. Ra'aitu in qatalat fa aina ana ya, kata laki-laki tadi kepada Rasulullah, di manakah tempatku ketika aku terbunuh ya. Jadi perang itu kan antara membunuh dan terbunuh kan. Nah, sahabat itu tanya kepada Rasul, ya Rasul, tempatku di mana kalau aku terbunuh? Ya kan? Maka Rasulullah mengatakan qala fi jannah. Nah, gitu ya. Qala fi jannah. Engkau tempatmu di surga. Itu jadi jaminan ya, bahwa ketika sahabat itu perang di perang Uhud, itu ketika dia terbunuh jaminan surga. Maka laki-laki itu fa'al kita marok fiyadihi summa qatalah taqutila ya. Jadi laki-laki tadi sedang membawa tamar yaitu kurma. Kata dia, ketika aku makan ini terlalu lama gitu ya, untuk menyambut sambutan dari Rasulullah. Maka itu dibuang, dia terus maju di medan perang, membunuh dan terbunuh akhirnya. Jadi itu ibaratnya adalah janji Rasulullah, di mana dia tanya, ya Rasul, ketika aku terbunuh tempatku di mana? Ya di surga. Nah, jadi menyambut sambutan Rasulullah. Ya. Contoh adalah kalau Rasulullah sudah bercerita mengabarkan, itu berarti kan benar. Contoh kalau waktu itu Rasulullah Isra Mi'raj di surga ketemu anak kecil, gadis kecil gitu ya. Namanya apa ya? Itu tanya sama Jibril, ini punya siapa? Milik siapa? Kata Jibril, itu punya Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini panglima perang pada perang Tabuk ya, atau anak angkatnya Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah itu selesai Isra Mi'raj pulang, ketemu Zaid, dikabarkan itu, ya Zaid, engkau mempunyai ini ya, anak kecil perempuan di surga. Atau Rasulullah memberitahu Bilal bahwa Bilal punya teropah ya, teropah itu sepatu di surga. Sepatunya sudah berarti orangnya masuk surga ya. Atau contoh lagi adalah malaikat Jibril memberikan salam kepada istri Rasul, yaitu Siti Khadijah bin Khuwailid, bahwa Allah menyediakan rumah dari mutiara kayaknya yang ada di surga. Jadi kabar-kabar itu adalah kabar gembira gitu ya, bagi para sahabat dan orang-orang sekitar kita atau kaum muslimin, bahwa Allah itu sudah menyediakan itu surga suasana. Maka bersegera lagi ya, maksud bersegera begini. Jadi ngajinya dikencangin ya, ngamalnya dikencangin gitu ya, terus ikhlasnya diikhlasin benar ya, semata-mata demi Allah. Terus juga ngajak orang untuk kebaikan juga dikencangin. Nah itu ibaratnya gitu Pak ya. Kan kita nggak mau nih masuk surga sendirian ya, berarti jamaah al-hidayah masuk semua. Amin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, wa hadatsu Anas indal Muslim wa fihi ya.
yaitu hadis diriwayatkan oleh Anas dari Imam Muslim. Fantolaqa Rasulullah SAW wa ashabahu hatta sababul musyrikin ila Badrin wa ja'a musyrikun. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu datang lebih dahulu ketimbang kaum muslimin di Badar. Ya. Jadi di Badar itu pada perang Badar ya, itu kan di Badar ada sumur-sumur ya. Maka Rasulullah SAW itu datang lebih dulu ketimbang kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyampaikan kumu ya, berdirilah atau bersegeralah ilal jannah, kata Rasulullah SAW ya. Berarti bersegeralah ke jannah arduhas samawat wal ard, yaitu yang luasnya seluas bumi, langit dan bumi. Rasulullah menyampaikan lagi ya. Qala yaqul Umair ya, ini Umair, sahabat Umair bertanya kepada Rasul, Al-Hamamul al-Ar ya, ya. Al-Umair bin Hamam al-Ansori. Jadi dia adalah sahabat Umair Al-Hamam al-Ansori, orang Ansor ya. Ya Rasulullah, jannatu arduhas samawati wal ard ya, kata Umair, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia bertanya kepada Rasul. Qala na'am ya, kata Rasul benar. Si Umair bilang bah ya. Kalau di sini apa ya? Takut ya. Ini maksudnya surga sesuatu yang benar ya. Nah, bahwa Rasulullah mengatakan ma yahmaluka 'ala qaul basbah ya. Kenapa engkau Umair mengatakan basbah gitu ya? Qala la wallahi, kata si Umair, wallahi ya Rasulullah illa raja'ata an takuna min ahliya. Aku ingin menjadi penghuninya. Nah, gitu ya. Jadi dia mendengar bahwa surga itu seluas dari bumi, dia tuh heran, gumun gitu ya. Gumun. Kalau kita orang kampung pergi ke Jakarta, wah gumun, tinggi kan gitu. Oh, gitu ya, masyaallah ya. Nah ini Umair begitu ya, dia takut, terperangah, bahwa ya. Ditanya oleh Rasul, kenapa kau begitu? Saya ingin menjadi ahlinya. Bukan? Jadi Rasul menggambarkan surga sosial bumi, dia ingin. Ya. Kita ingin nggak Pak? Ingin ya. Berarti harus rajin Pak, benar Pak. Tidak ada kata terlambat pokoknya. Pokoknya diniatkan, diazankan ya. Ya Allah, saya ingin surga damai. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah faqala fa innaka min ahliya, engkau sebagai ahlinya, kata Rasulullah. Jadi si Umar sudah dikabarkan diterima. Senang banget ya. Kita itu belum terjamin ya ini. Belum jaminan, belum ada potongannya ya maksudnya. Terus fa akhraja tamar, yaitu mengeluarkan tamar, mengeluarkan kurma min qarna, dari tempatnya, wadahnya. Faja'ala yakul min huna ya. Kemudian dia makan kembali. Sumakol li anna hayya hatta aku lapar. Dia mengatakan kalau aku makan ini kayaknya lama di depan ini. Nah gitu ya. Jadi makan kurma itu sangat lama karena dia ingin menyambut surga yang Allah. Terus hadza min nahril hayat tawilah gitu ya. Jadi kalau saya makan kurma ini kayaknya lama nih, terlalu lama gitu ya. Makan kurma lama, berapa menit gitu ya. Dia ingin menyambut seruan atau bisa Rasul. Kalau faroma, jadi dia memanah roma ya, atau itu melemparkan gitu ya. Dimakan nafa'ahu min tamar, dengan membuang tamarnya tadi, kurmanya tadi, itu sudah tidak usah dimakan lagi. Summa qatalahum hatta qutila, dia berperang sampai dia terbunuh.
Itu janji Rasulullah SAW. Kemana syahid itu kan keutamanya tinggi ya, syahid itu dia bisa mengajak 70 keluarga, dia bisa mengajak teman-temannya, saudaranya, wah semuanya tanpa hisab itu ya. Jadi cerita sahabat itu menggambarkan bahwa mereka itu luar biasa ya, sahabat ini. Didikan Rasulullah SAW hanya 23 tahun dari Mekah ke Madinah. Ya, itu kata ahli sirah disebutkan ketika Rasulullah SAW itu wafat, ya, meninggal dunia, orang nyari ahli apa saja, ya ahli ya, itu ada di Madinah. Levelnya, kepemimpinannya, level pemimpinannya itu level dunia. Ya. Itu Pak, satu orang level dunia. Ya. Ada Ibnu Mas'ud, ya. Ada Sayyidina Abu Bakar, ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada Abdullah bin Umar, ya. Zubair, ya, dan sebagainya. Itu adalah sahabat kibar atau sahabat senior yang levelnya level pemimpinnya, pemimpin. Ya. Kalau sekarang kan ada kuliah atau training kepemimpinan, ya. Kalau di sana enggak, ya sudah kecil itu sudah jiwa pemimpin. Ya, Bapak yang Allah muliakan, ya. Jadi tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Kita itu diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka kita bersegera. Ya. Contoh kita punya keluarga akhwat, maka ketika keluar rumah harus menutup aurat. Nah, gitu ya, contoh itu. Suruh menutup aurat anak kita atau istri kita. Nah, itu diatur juga dalam Islam, ya. Contoh itu. Atau ketika kita bermuamalah, ya, mencari nafkah, itu juga yang halal, ya, dan sebagainya, ya. Atau kita bertindak lanjut, ya. Contoh, ya, berarti kalau laki-laki itu awalnya ya ini sampai sini, ya. Kalau kita di rumah nih ada tamu, assalamualaikum Pak Sunara, gitu ya. Pak Sunara itu juga harus menutup aurat kalau dia keluar, ya. Berarti pakai sarung, ya, pakai kaos, ya, gitu. Maka kalau kita pernah bertamu kepada tempat rumah orang itu, ada kok lama pisah, ya, itu bisa jadi dia ganti baju dulu, ya, gitu ya. Itu berarti harus mengerti, ya. Nah, gitu ya. Ya, contoh gitu. Atau istri kita kalau ada tamu, berarti dia kalau nemuin tamu harus berkerudung, nah, menutup aurat. Gitu Pak, ya. Anak kita juga gitu, kalau sudah balik, ya, maka dia juga harus menutup aurat, ya. Karena itu kewajiban, ya, dan sebagainya. Nah ini ya, jadi pada malam hari ini titik tekannya atau garis merahnya adalah bersegera melaksanakan syariat, yaitu Allah telah menyediakan jannati arduhas samawati wal ardh, yaitu Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita pengen Pak ya ke sana. Jadi dengan amal apa yang sedikit istiqomah, ya. Jadi kata guru kami, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Ya. Karomah itu kalau ini apa? Bisa apa ya karomah? Ya, para wali.